Oke guys, welcome back again. Kali ini kita akan membahas salah satu warisan leluhur kebudayaan Sangihe, yaitu Salomo Baneha. Jadi kita lihat di gambar sini ada orang-orang banyak ini di lapangan. Jadi Salomo Baneha ini berbeda dengan Salo Kapita yang berasal dari Salurang dan berasal dari Kabupaten Tengah. Jadi Salomo Baneha ini rutin dilakukan di Desa Tariang Lama. Jadi ceritanya pada zaman dahulu ini wilayah-wilayah Kandahar ini, atau yang zaman dahulu itu disebut sebagai Kandahar, dan juga ada wilayah-wilayah Tariang Lama ini adalah wilayah-wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh pengaruh Islam, sehingga dalam kebudayaan mereka itu tergambarlah ciri khas dari pasukan-pasukan Jazirah Arab. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah salah satu performer ya, dia menggunakan pedang berwarna putih mirip dengan pedang orang-orang Arab. Jadi kita lihat ini guys, ini berwarna. Nah ini kalau benderanya ini merah putih ya, ini melambangkan Indonesia. Nah ini ceritanya adalah dua kerajaan yang akan bertikai. Jadi ada kerajaan yang di sebelah sana dan ada yang di sebelah sini. Dan mereka ini nantinya akan mengintari bendera. Kita perlaju ya guys saja. Jadi ini sangat ramai ya di lapangan, dan ini rutin dilaksanakan tiap tahun. Jadi Desa Tariang Lama ini rutin melaksanakan ibadah upacara adat Turudo yang dirangkaikan dengan tarian Salomo Baneha sebelum pelaksanaan upacara adat Turudo. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa jika mereka tidak melaksanakan upacara adat Turudo, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke guys. Jadi ini kita lihat. Jadi kedua pasukan ini bertemu di depan bendera merah putih. Ini yang disebut dengan Baneha, Salomo Baneha. Jadi mereka berdua ini ceritanya mau bertikai. Ya, ini ada pedang ini, ada dua orang ini dengan pedang. Mereka mau bertikai, tetapi dilerai oleh bendera. Jadi bendera inilah yang menyatukan kedua kerajaan ini sehingga tidak terjadi pertikaian. Jadi sini ada gerakan-gerakan seolah-olah mereka ini mau bertempur. Nah, dari topi mereka tidak menggunakan sakapeti ya seperti pada Salo Kapita, tapi menggunakan semacam sorban atau apalah di kepala. Saya tidak tahu istilahnya dalam bahasa Arab itu. Ini seperti Jazirah Arab karena memang pengaruh Islam itu paling pertama masuk di Sangihe sudah sejak abad ke-15. Jadi memang sampai ada kepercayaan tua agama Masade itu dibawa oleh, kalau tidak salah itu berdasarkan kajian para sejarawan, itu dibawa oleh Imam Masud. Dan di Filipina, di Mindanao Selatan itu ada ajaran Masud. Tapi karena orang Sangir tidak bisa menyebut kata Masud, disebutlah dengan kata Masade. Nah, kalau ada raja yang disebut dengan Samen Siarang, itu sebenarnya adalah Raja Samsyah Alam. Nah, kenapa disebut dengan Samen Siarang? Karena orang Sangir tidak bisa menyebut kata yang sifatnya ada F. Ada itu Samsyah Alam, itu Raja Kendar. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi mereka berdua hanya berputar, rencana mau berperang, tapi tidak jadi karena dipersatukan oleh bendera merah putih yang ada di tiang berwarna putih itu. Nah, ini jadi di sebelah sana itu ada paduka kerajaan. Saya tidak sempat mengambil gambarnya. Dan di sebelah sini juga ada kerajaan, ada rajanya. Mereka seperti diusung, dan nantinya mereka suatu saat akan menyatu. Jadi kalau Anda menonton ini harus dari jarak jauh ya guys, karena ya pedangnya ini sangat tajam ya ini. Oke, ini yang saya maksudkan tadi, ini ada paduka yang datang ini. Oke guys, itulah kira-kira Salomo Baneha dari Tariang Lama, warisan kebudayaan Sangihe yang juga masih banyak belum dikenal oleh orang Sangihe sendiri. I see you next time, and jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe. Thank you.